Shalom, selamat malam dan selamat datang kembali di program yang mempersatukan kita sekalian. Doa untuk bangsa, berserah hati untuk negeri. Bersama kami dari Gereja Baptis Indonesia Getsemani Kediri. Bapak Ibu Saudara, mari sekalian malam hari ini kita akan naikkan seluruh pokok-pokok doa kita. Mari kita satukan hati kita dalam pujian penyembahan untuk mendoakan negeri kita. Oleh sebab itu, mari kita akan memulai acara kita pada malam hari ini. Bersehati untuk negeri. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu jiwa kami Tuhan untuk selalu berada di dekat. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, padang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Malam hari ini Tuhan, kami rindu merasakan kasih dan kuasa Tuhan melalui setiap pujian kami, melalui setiap penyembahan kami. Dan kami rindu Tuhan, ketika kami bersehati bersama, kami mengangkat setiap pokok doa kami. Kami rindu nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap jawaban doa yang kami terima. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat
Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku, lekat dalam dadaku, menembus awan kelabu, pada kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Shalom. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita patut bersyukur kalau kita umat Baptis Indonesia boleh bersahati dalam negeri ini. Kita tahu saudara sekalian bahwa Tuhan telah mempercayakan yang terbaik kepada kita semuanya, dan Tuhan juga mempercayakan bagaimana dalam kehidupan saudara dan saya sebagai umat kepunyaan Allah di masa pandemi ini. Apakah saudara dan saya tetap semangat dalam melayani Tuhan, tetap semangat dalam mengabdikan hidup kita kepada Tuhan? Kita tahu saudara sekalian, situasi dan kondisi tentunya membuat saudara dan saya menikmati satu kehidupan yang penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan kegalauan, penuh dengan kekhawatiran. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memanggil kita, mempercayakan yang terbaik dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dipercayai untuk menikmati yang terbaik. Maka dari itu saudara sekalian, untuk meningkatkan kehidupan kita secara rohani, untuk melihat pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan pada kita, tentunya saudara dan saya harus lebih banyak menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan juga menjelaskan kepada saudara maupun kepada saya dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-17 yang mengajarkan tetaplah berdoa. Ketika saudara dan saya diperhadapkan dengan kesulitan apapun, mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita meyakini bahwa Tuhan senantiasa tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan saudara maupun meninggalkan saya. Dan kita tetap bersahati untuk negeri ini. Dan kita tetap bersahati mendoakan bangsa dan negara kita ini. Kita tetap bersahati untuk mendoakan pemimpin-pemimpin kita,
dan kita terus saling mendoakan kepada semua anak-anak Tuhan yang dipercayai untuk mengembang tumbuhkan pekerjaan Tuhan. Kadangkala kita berpikir, kita memiliki perasaan, mungkinkah kami dapat mengembangkan pekerjaan Tuhan? Tetapi ketika saudara dan saya meyakini, ketika saudara dan saya mengimani bahwa Tuhan yang telah mempercayakan kepada kita, Dia senantiasa akan menyertai kepada kita. Kitab Ibrani 13 ayat 5 bagian B dan ayat yang ke-6 bagian A mengajarkan kepada kita, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan telah menjanjikan kepada kita, dan Tuhan mengatakan kepada setiap umat yang dipercayai oleh Tuhan untuk mengembang tumbuhkan pekerjaan Tuhan. Dimanapun saudara dan saya berada, janjinya Tuhan jelas, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Maka dari itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi dan kondisi apapun, mari kita mengerjakan pekerjaan Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Marilah kita menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita kepada seluruh umat yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita sesama umat Tuhan, marilah kita bergandengan tangan dan kita bersehati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk memajukan pekerjaan Tuhan, dan untuk melayani bersama-sama. Ketika saudara dan saya hidup dalam kebersamaan, ketika kita padukan, menggenggam erat berkaitan dengan tangan yang kita padukan, akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kita tahu saudara sekalian, bahwa Tuhan yang tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kita, Dia akan menolong kepada kita. Dalam ayat yang ke-6 Ibrani 13 ayat yang ke-6 bagian A yang mengajarkan kepada kita, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata-kata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Saudara sekalian, ini merupakan satu komitmen setiap anak-anak Tuhan. Ketika saudara dan saya meyakini bahwa Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak meninggalkan, dan Tuhan akan menolong kepada kita. Indonesia dipercayakan pada kita supaya kita mendoakan bangsa dan negara kita ini, agar bangsa dan negara kita ini menikmati kedamaian, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, hidup dalam kebersamaan, dan menikmati keadilan yang merata, dan menikmati kesejahteraan yang merata. Dan kita juga bersyukur dipercayai oleh Tuhan untuk mendoakan
bangsa dan negara kita, mendoakan pemimpin-pemimpin kita dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, gubernuran dan pemerintahan yang ada di pusat, anggota DPR, MPR, DPD, dan seluruh pemerintahan yang Tuhan percayakan pada bangsa dan negara ini. Kita terus akan mendoakan karena saudara dan saya dipercayai oleh Tuhan. Dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 mengajarkan kepada kita, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Mari saudara sekalian, setiap umat Tuhan kita bersahati untuk negeri. Melalui kita, negeri ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kepada kita semuanya. Haleluya. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami beroleh seperti tidak lain karena kasih itu, karena kemurahan-Mu yang begitu besar bagi kami. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari lebih dari lebih dari hidup. Ku membawa hati lidahku, Bawa lidahku kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami menaikkan setiap pokok doa kami di hadapan-Mu. Pada setiap hati kami memuji dan menyembah Tuhan. Pada setiap doa-doa yang kami naikkan bagi negeri bangsa kami ini. lebih dari hidup.
Saat ini mari Bapak Ibu Saudara kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam doa-doa kita. Saat ini kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Saat ini kita berdoa bagi pemerintah pusat sampai daerah, jajaran menteri Satgas COVID-19. Kiranya Tuhan terus menolong, memberkati setiap pemerintahan bangsa kita. Tuhan yang akan terus memberikan kesejahteraan bagi setiap masyarakat Indonesia. Dan saat ini kita juga berdoa, bersyukur untuk kasus COVID-19 yang terus menurun di bangsa Indonesia ini, serta tidak adanya lagi zona merah. Kami bersyukur Tuhan, semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan saja yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan kami dapat menjalani kehidupan kami dengan normal karena pertolongan dan penyertaan Tuhan saja. Saat ini kami juga bersyukur untuk distribusi vaksin dan kebijakan pemerintah dalam pandemi. Kami mengucap syukur untuk setiap kebijakan yang ada, distribusi vaksin yang boleh terus berjalan. Tuhan terus akan menolong dan memberkati setiap para petugas yang boleh menyediakannya dan boleh mengerjakannya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Mari saat ini kita kembali bersatu di dalam doa. Kita akan berdoa bagi setiap pergumulan kita. Kalau di dalam COVID, di dalam masa pandemi, banyak sekali bisnis dan pekerjaan yang tidak bisa berjalan seperti mana adanya. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang bergumul di dalam setiap pekerjaan, setiap bisnis yang mereka lakukan, yang mungkin terhenti, yang mungkin terhambat akan adanya pandemi ini. Tuhan, Engkau yang akan terus menolong, memberkati setiap kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Tapi biarlah Tuhan, kami mau membawa setiap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan, setiap masa depan kami, setiap kehidupan kami, setiap usaha kami serahkan kepada Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau akan terus menolong, memimpin setiap kehidupan kami, dan menolong setiap usaha-usaha kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pembelajaran tatap muka yang boleh berlangsung, yang boleh berjalan di setiap sekolah-sekolah yang ada. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu yang sedang belajar, mereka boleh menempuh setiap pendidikan dengan baik Tuhan. Kami mengucap syukur untuk proses tatap muka yang boleh berjalan ini, walaupun tidak sepenuhnya berjalan
setiap hari Tuhan, tetapi kami bersyukur karena pendidikan boleh kembali berjalan. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang akan terus menolong setiap anak-anak-Mu, melindungi mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, menolong setiap guru-guru, para pengajar. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka boleh dapat mengajar dengan pimpinan dan penyertaan Kau saja Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga-keluarga-Mu, buat anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap keluarga-keluarga Kristen, Kau yang akan menolong apapun yang menjadi pergumulan setiap keluarga-keluarga yang ada. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi kami yakin dan percaya Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan setiap anak-anak-Mu. Mungkin setiap pekerjaan, mungkin apapun yang saat ini menjadi pergumulan mereka Tuhan, biarlah Engkau yang akan terus menolong setiap kehidupan mereka. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami, untuk evangelis Tawanli Simanulang yang ada di Medan saat ini dalam pergumulannya, untuk GBI Kalvari cabang Medan, untuk setiap dana dan pembangunan gereja. Tuhan sendiri yang akan terus mencukupkan, menyediakan setiap dana-dana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan membukakan jalan, Engkau akan menyediakan setiap dana yang kami butuhkan. Kami menyerahkan Tuhan setiap pergumulan anak-anak-Mu yang ada di GBI Kalvari ini. Kami menyerahkan Tuhan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan di GBI Kalvari cabang Medan ini, dalam setiap kebutuhan dan keperluan pelayanan, Tuhan sendiri akan terus menolong dan memberkati. Pergumulan pelayanan penginjilan di Sipirok, Tapanuli Selatan, Tuhan sendiri akan terus menolong sehingga Injil-Mu boleh disebarluaskan dan nama-Mu boleh dipermuliakan Tuhan. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi saudari kami Ayu Christine yang ada di Sumatera Utara. Pergumulannya agar berhasil lulus ujian CPNS. Tuhan sendiri akan terus menolong, membukakan jalan, sehingga ini adalah kesempatan yang baik untuk dia boleh masuk CPNS dan dia boleh diterima. Inilah yang menjadi pergumulan saudara-saudara kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Pada Yesus, oh pandang wajah-Nya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaan-Nya. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengangkat setiap pokok doa kami hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Yesus Kristus yang mampu menjawab setiap doa kami sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menyampaikan permohonan melalui doa-doa kita. Kami membuka layanan chat maupun telepon bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk didoakan secara khusus. Dapat menghubungi email kami, nomor ataupun dengan cara mengisi form doa melalui link yang telah kami sediakan yang tertera di layar kaca dan deskripsi video ini. Anda akan didoakan oleh tim hamba Tuhan yang akan membimbing dan memberi kekuatan bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, sudah saatnya Bapak Ibu dan jemaat
untuk mendukung pelayanan digital gereja lokal yang sudah mulai melakukan pelayanan digital untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, mari bersama kita memberi dukungan dengan klik tombol like, share, dan subscribe, serta menyalakan notifikasi agar dapat terus mengikuti informasi seputar Gereja Baptis Indonesia melalui kanal YouTube ini. Dan akhir kata, kami atas nama Gabungan Gereja Baptis Indonesia mengucapkan terima kasih sudah bersama kami untuk berdoa bagi negeri di dalam program Bersehati untuk Negeri. Kita bertemu kembali minggu depan di jam yang sama pukul 19 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube Media Baptis Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.